Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Siti Umaria. Saya merupakan mahasiswa agribisnis angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait dengan materi keorganisasian, khususnya pada tingkat mahasiswa. Apabila kita berbicara terkait dengan organisasi di tingkat mahasiswa, betapa pentingnya organisasi. Jadi yang pertama saya ingin menanyakan alasan dari teman-teman semua ini. Mengapa sih perlu berorganisasi seperti itu? Apakah benar-benar yang pertama adalah untuk mencari pengalaman dan juga relasi? Yang kedua, agar bisa mencari duit yang banyak di masa depannya karena soft skillnya sudah terlatih di organisasi. Dan yang ketiga adalah apakah untuk mencari jodoh? Dan yang terakhir adalah apakah benar-benar guna untuk menimba ilmu. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa tantangan setiap mahasiswa memiliki sangat banyak sekali bermacamnya. Yang pertama adalah tugas dan juga nilai. Jadi setiap mahasiswa dituntut untuk menyelesaikan tugas dengan nilai yang bagus. Yang kedua adalah organisasi. Nah, di sini nanti pokok yang akan kita bahas. Yang ketiga adalah adanya ujian. Dan yang keempat adalah masalah-masalah lainnya, baik masalah lingkungan maupun masalah berkeluarga dan lain sebagainya. Jadi kita akan membahas terkait dengan pengertian organisasi terlebih dahulu, guys. Jadi organisasi itu berasal dari kata organ yang memiliki arti bagian yang memiliki fungsi ataupun tugas, seperti itu. Organisasi adalah wadah berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, kemudian mengorganisasikan guna untuk merealisasikan tujuan bersama. Jadi organisasi merupakan suatu wadah berkumpulnya sekelompok yang memiliki tujuan bersama, seperti itu. Kemudian mereka saling bekerja sama mengorganisasikan guna untuk merealisasikan tujuan bersama. Setiap organisasi pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan dasar organisasi. Di sini saya menyebutkan 4 yang paling pokok. Yang pertama adalah tujuan yang jelas. Jadi setiap organisasi harus memiliki tujuan yang jelas, baik secara tujuan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjangnya. Yang kedua adalah kesatuan komando, di mana di sini setiap organisasi dipimpin oleh seorang ketua kelompok ataupun seorang dari ketua organisasinya. Nah, di sini kita memiliki kesatuan komando yang berasal dari pengurus harian, khususnya adalah dari ketuanya. Dan yang ketiga adalah pembagian tugas. Jadi di sini organisasi itu selayaknya seperti tubuh, di mana apabila tangan bekerja, maka kepala juga ikut mengorganisasikan dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi kalau di organisasi itu tidak semuanya merta harus dikerjakan oleh satu orang, melainkan juga dikerjakan oleh anggota-anggota yang lainnya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah pelimpahan wewenang ataupun tongkat estafet. Nah, kebetulan semisal nih, kalau di TLC sekarang ini adalah kepengurusannya Mas Wisnu, nanti untuk tahun depannya Mas Wisnu akan menyerahkan tongkat estafetnya kepada kepengurusan selanjutnya. Selanjutnya adalah manajemen organisasi. Manajemen organisasi merupakan suatu strategi pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan juga efisien. Nah, biasanya nih setiap mahasiswa itu memiliki berbagai macam organisasi, bukan hanya satu ataupun 2 yang diikuti, melainkan ada beberapa banyak hal organisasi yang diikuti, baik dari organisasi internal maupun organisasi eksternalnya. Nah, sehingga perlu diadakan manajemen organisasi. Nah, adapun cara untuk memanajemen organisasi nih, biar teman-teman semuanya itu tidak keteteran dalam membagi waktunya. Yang pertama adalah kita mulai dari manajemen diri sendiri, baik itu manajemen waktu, konflik maupun skala prioritasnya. Jadi misal nih, katakan si A itu mengikuti 5 organisasi. Nah, ketika ada kegiatan, kelima organisasi ini memiliki hari dan juga tanggalnya sama, jadi bentrok semuanya. Si A itu bingung, saya harus ikut di kegiatan apa ya gitu. Nah, mulai dari sini kita belajar dari skala prioritas, cari prioritas yang paling tertinggi.
Misal, oh saya dibutuhkan di ini pada hari ini jam ini, jadi saya harus mengikuti organisasi yang ini terlebih dahulu karena di sini di organisasi yang kedua saya masih belum dibutuhkan, seperti itu ya. Jadi kita harus mampu memilah dan juga memilih terkait dengan skala prioritasnya. Yang kedua adalah mengelola orang lain, yaitu terkait dengan komunikasi dan juga kerjasama. Jadi di sini untuk meminimalisir masalah dan juga miskomunikasi. Manfaat berorganisasi sebenarnya di sini sangatlah banyak sekali manfaatnya. Namun di sini saya hanya menyebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah untuk memperoleh pengetahuan. Sudah pasti ya. Jadi setiap organisasi pasti akan memperoleh pengetahuannya. Yang kedua adalah terlatih berpikir kreatif dan juga inovatif. Nah, biasanya di sini setiap ada kegiatan, teman-teman itu akan berlatih terkait dengan kreatif dan juga inovatifnya untuk mengonsep dari acara tersebut. Yang ketiga adalah melatih menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Biasanya setiap mau kegiatan itu akan selalu ada miskomunikasi. Nah, jadi bagaimana sih kita mengobrolkan terkait dengan masalah supaya nanti kita bisa menemukan keputusan dengan keputusan secara yang bijaksana, seperti itu. Dan yang keempat adalah melatih kerjasama. Misal si acara, si konsumsi dan juga si kesekretariatan, mereka juga harus saling bekerja sama. Tidak bisa terkait surat menyurat diatasi dengan si acara, terkait dengan konsumsi diatasi juga dengan si acara, sehingga perlu adanya pembagian tugas guna untuk melatih kerjasamanya. Yang kelima adalah melatih komunikasi dan juga meminimalisir miskomunikasi ya. Jadi di sini apabila berorganisasi manfaatnya itu sangatlah banyak sekali, seperti untuk melatih berkomunikasi agar saat kita berkomunikasi itu bisa lancar, nggak kelagapan, nggak banyak dan lain sebagainya, dan juga untuk meminimalisirkan miskomunikasi. Dan yang terakhir yaitu terjadinya evolusi berpikir setiap waktunya. Nah, misal nih, katakan ada suatu kegiatan di suatu organisasi. Nah, kok kegiatannya itu berada di luar ruangan seperti itu. Namun ketika semuanya sudah tertata rapi, panggung dan lain sebagainya sudah tertata rapi, hanya tinggal jam itunya saja, tinggal menunggu jamnya saja, namun kok ternyata hujan deras. Nah, jadi di situ teman-teman harus bisa berpikir, oh, kegiatannya dilimpahkan ke gini saja. Nah, pada saat itulah akan terjadi evolusi berpikir setiap waktunya, seperti itu. Yang perlu teman-teman ingat bahwa setiap organisasi itu tidak ada yang mampu menjanjikan bahwa ketika kalian sudah mengikuti organisasi ini, kalian masa depannya akan bisa menjadi A, B, C, dan juga D. Ketika kalian mengikuti organisasi ini, kalian akan bisa A, B, C, dan juga D. Jadi semuanya itu tidak ada ya. Segala sesuatunya teman-temanlah yang menentukan. Dimana teman-teman apakah bisa berproses dengan baik, menerima ilmu, mencari ilmu, dan juga mengambil informasi dan juga ilmu yang ada dalam organisasi tersebut. Jadi cukup sekian pemaparan dari saya terkait dengan keorganisasian. Semoga dengan adanya materi ini teman-teman bisa lebih paham terkait dengan keorganisasian, dan juga diharapkan teman-teman mampu lebih mantap untuk menguatkan tujuan dan juga tekadnya. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.